yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Fitria Hamidah, guru matematika SMA Negeri 1 Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan di kelas 11 IPA, materi barisan dan deret, submateri barisan aritmatika. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Tidak. Lengkap? Oke. Apa kabar hari ini? Lihat di bawahnya kalau masih ada sampah, kalau dipungut dulu. Aman? Rahman, kalau mejanya dirapikan, luruskan. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke. Hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Ini masih dalam yang kemarin, masih dalam pokok bahasan barisan dan deret. Kemarin kita belajar tentang pola bilangan, sekarang tentang barisan aritmatika. Nah, besok tentang deret aritmatika, seterusnya sampai deret geometri tak hingga. Nah, kompetensi dasar. Azra, tolong bacakan. Kompetensi dasar 3.6 mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual. Oke. Kompetensi dasar kita adalah menggeneralisasikan pola bilangan. Nah, ada aritmatika, ada geometri. Setelah itu, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kita pemanasan dulu. Minta tolong keluarkan kertas satu lembar saja. Oke, siap? Kalian perhatikan video ini, kemudian jawab yang ditanyakan. Oke. Udah bisa dimulai? Siap, bisa. Ya. Perhatikan video ini.
Karena kuku subur, tanaman ini memiliki 8 helai daun. Ubi berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Oke. Nah, coba sekarang kalian jawab. Kira-kira menurut kalian berapakah banyak daun pada bulan Desember? Pada Januari ada 2 daun, Februari ada 5 daun, Maret 8 daun. Berapa kira-kira banyak daun tanaman pada bulan Desember? Buat angkanya saja. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ada namanya kan? Sudah? Oke. Ada yang menjawab 35, 36, 24, 25, 80. Nah, nanti kita bahas. Jadi, dari permasalahan ini, nantinya selain kalian tadi coba untuk menjawab, nanti kalian bisa gunakan yang kita pelajari hari ini, yaitu barisan aritmatika. Nah, dengan menggunakan barisan aritmatika, nanti kalian bisa menentukan berapa banyak daun pada bulan Desember. Nah, kalau kita logikakan saja, pada Januari ada berapa daun? 2, Di bulan Februari? 5, 5. Berarti pada Maret? 8, 8. Kira-kira pada bulan April? 11, 11. November? 32. Desember? 35. Angkat tangan yang jawab 35. Oke. Kalau tadi kalian mencoba-coba saja berapa banyak daun pada bulan Desember, nanti berikutnya kita bisa menggunakan barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika ini banyak sebenarnya kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa yang salah besar? Amdi tolong baca kan? Misalnya kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang kamu tabung setiap bulannya tetap. Untuk bulan pertama kamu menabung 100.000. Nah, ini kalau kalian menabung contohnya. Ini bukan menabung di bank ya, kalau di bank ada bunganya. Nanti lain lagi. Nah, kalau kalian menyimpan uang saja dengan kenaikan tetap, maka kalian bisa menentukan sekian tahun kemudian kira-kira berapa uang yang terkumpul. Itu bisa kalian gunakan dengan barisan aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian barisan aritmatika dengan baik. Nah, yang kedua, siswa dapat menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Bisa dipahami? Nah, manfaatnya ini untuk kedepannya besok bisa kita terapkan pada kasus pertumbuhan. Ada nanti kasus pertumbuhan penduduk, ada tentang peluruhan, kemudian bunga majemuk, itu bunga di bank, kemudian anuitas. Jadi banyak manfaat dari barisan dan deret ini. Nah, pada hari ini penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian individu, itu dari kuis. Setelah pelajaran nanti usai, kita mengadakan kuis. Bisa? Yang kedua adalah penilaian kelompok. Setelah ini kita akan duduk di kelompok masing-masing. Nanti akan ada LKPD yang Ibu bagikan, selesaikan permasalahan yang ada di LKPD itu. Nah, itu diambil sebagai nilai kelompok. Selanjutnya ada penilaian sikap. Jadi, sikap kalian juga dinilai. Nanti kerjasamanya dalam kelompok akan dinilai.
Keaktifannya juga akan dinilai. Kemudian kreativitasnya juga akan dinilai. Nah, itu yang akan dinilai pada pertemuan itu. Nah, selanjutnya silakan duduk pada kelompok masing-masing, kelompok yang seperti biasa. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Perhatikan permasalahan yang ada di LKPD kalian. Nah, tapi sebelumnya kalian boleh cari dulu pengetahuan yang kalian inginkan. Boleh kalian cari di Google Assistant atau di bahan ajar yang sudah ibu bagikan di grup WA semalam. Nah, tapi boleh kalian buka HP. Dan satu lagi di sini juga ada video. Oke, bisa juga kalian perhatikan video animasi berikut ini. Ini tentang permasalahan yang tadi. Kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Pada menyebar mengandung bahan atau zat aktif yang tanda tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Itu tadi permasalahan di awal. Jadi bisa kita gunakan barisan aritmetika. Nah, sekarang perhatikan permasalahan yang ada di LKPD. Coba kalian selesaikan. Nanti hasil jawaban kalian ditulis di kertas karton ini supaya gampang kita untuk menemukannya di depan. Nah, silakan kalian dulu sekarang. Jawaban kedua, samakan nilai selisihnya. Sama tidak? Sama. Berapa selisihnya? Nah, kan sudah selesai kasus itu yang permasalahan kita? Ya, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, siapa yang bersedia menampilkannya ke depan? Kelompok mana? Silakan kelompok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu kasus 1. Seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil, lebih banyak dari hari sebelumnya. Pada hari pertama ia membawa 1 kerikil. Kasus 1. Barisan bilangan yang terbentuk 1, 6, 11, dan seterusnya. A. Samakan nilai selisih setiap suku tersebut. Di sini kita membuktikannya yaitu dengan cara sama yang berapa selisihnya tunjukkan, yaitu setiap selisihnya sama. Jadi di sini kita mencarinya tadi yaitu 6 kurang 1 sama dengan 1 ditambah dalam kurung n kurang 1 dikali 5. Misalkan suku pertama dari sini ini soal. Misalnya suku pertama adalah A dan selisih suku beda adalah tentukan UN. UN-nya A ditambah N kurang 1 kali B. Itu rumus yang ditentukannya. Baiklah, dari sini Ada yang semuanya paham? ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sama, dapat semua? Ya? Oke, beri tepuk tangan untuk
Dari kasus 1 dan 2 kita dapatkan rumus untuk barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di mana bedanya ini sama. Yang bisa dipahami? Siap, bisa. Kalau sudah paham tentang rumus UN ini, silakan lanjutkan kerjakan latihan yang di LKPD berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, lanjutkan kerjakan, ada 3 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, selidiki manakah dari barisan berikut ini yang merupakan barisan aritmatika. Dari soal bisa dilihat beda dari setiap sukunya adalah 12. Min 6 ke 6 bedanya 12, min 18 ke min 6 juga 12. Maka barisan tersebut merupakan barisan aritmatika karena bedanya sama. Tentukan banyak kursi pada barisan ke-20. Maka suku pertamanya adalah 14, selanjutnya 16, 18. Tentukan suku ke-20 atau 20. Barisan pertamanya atau A adalah 14. Beda dari setiap suku adalah 2. Dilihat dari 16 ke 14 sama dengan 2. 18 ke 16 juga 2. Maka 20 sama dengan A-nya 14 ditambah N kurang 1, yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 12, dan bedanya 2. Maka 14 ditambah 19 kali 2, 38, ditambah 14 sama dengan 52. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini hasil dari jawaban teman kalian. Apakah ada yang berbeda atau ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Tidak? Sama semua? Berarti sudah paham semuanya? Ya, sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Nah, berikutnya dari yang sekian kita kerjakan tadi, bisakah kita menarik sebuah kesimpulan apa itu barisan aritmatika? Tunjuk tangan. Siapa? Oke, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua suku kedudukan yang sama dengan selisihnya. Oke, yang lain? Adrido, silakan dengan bahasanya. Barisan aritmatika adalah suatu bilangan barisan yang selisihnya dari antara dua suku yang berurutan adalah hasilnya sama. Oke, berarti kata kuncinya adalah selisih dua suku berdekatan adalah Sama. atau tetap. Nah, rumus suku ke N-nya apa? Nah, rumus suku ke N pada barisan aritmatika
UN sama dengan A ditambah dan kurung N kurang 1 dikali B. Oke, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana A adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Oke, A-nya adalah suku pertama, B adalah bedanya. Nah, sampai di sini bisa dipahami pelajaran kita? Oke, sebelum kita tutup, tolong diisi refleksi pembelajaran. Jawab di sini pertanyaannya berdasarkan kelompok kalian. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Sejujurnya. Nah, silakan di situ. Nah, diskusikan satu orang
Oke, untuk melihat pemahaman kita tentang materi ini, silakan keluarkan kertas satu. Ya, jadi ini nanti nilai individu kalian ya, jadi nilai kelompok. Sekarang nilai individu. Sudah? Luis. Ada 5 soal itu objektif. Ada 5 soal objektif. Nah, silakan cari. Kalian hanya menuliskan ABC-nya saja. Oke? Siap? Soal pertama. Ya, cara barisan bilangan berikut ini yang termasuk barisan aritmatika adalah. Nah, tuliskan ABC-nya saja. Sudah? Dah Bu. Finish. Yes. Soal kedua. Rumus suku ke N untuk barisan aritmatika. 2, 5, 8, 11. Silakan korek-korek di depannya, di kurangnya, hasilnya saja yang ditulis. Sudah? Dah Bu. Diketahui rumus suku ke N adalah 2N kurang 5. 3 suku pertamanya adalah berarti U1, U2, U3. Siap Bu. Sudah? Soal keempat. Nah, huruf X yang ke-7 berapa titiknya?
Abu. Ya. Sudah semua? Nah, Yang terakhir. Pada awal bekerja, Pak Ahmad mendapat gaji 2 juta. Tiap bulan gaji Pak Ahmad itu naik 150.000. Siap. Gaji ke bulan kelimanya adalah yang selesai boleh liburan. Bunda ikan. Sudah selesai kita melaksanakan tulis. Nanti untuk tugas rumah nanti akan dikirim soalnya ke WA grup kelas. Oke, Nanti Bu. pertemuan berikutnya tidak ada yang tidak bikin PR ya. Siap, Bu. Pada pertemuan berikutnya, hari ini kita membahas tentang barisan aritmatika. Besok akan kita bahas tentang deret aritmatika. Deret itu berarti jumlahnya. Kalau sekarang kan menentukan sukunya saja. Besok kita menentukan jumlahnya. Oke? Oke. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu besok. Sekian dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.